Senang sekali. Senang sekali ya. Perkenalkan, saya Ismi Azizah Putri, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, setelah kita mempelajari materi teorema mengenai hipotenusa segitiga atau sisi miring sebuah segitiga pada minggu kemarin, kita akan melanjutkan materi geometri dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kuliah tamu geometri dasar pada minggu lalu, yang akan membahas materi tentang ketidaksamaan dalam dua segitiga, garis, dan konsep dasar dan definisi tegak lurus yang akan dijelaskan oleh dosen tamu yang sangat terhormat. Beliau adalah seorang dosen sekaligus pakar dalam bidang geometri, yaitu Bapak Dimas Danar Septiadi. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, kami akan memaparkan pembagian waktunya. Untuk sesi pertama, materi akan dipaparkan oleh pemateri, dan langsung disambung dengan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Dimas Danar Septiadi untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah ketidaksamaan dua segitiga dan juga ada definisi tentang garis tinggi, gitu ya. Semuanya sudah pegang buku paketnya masing-masing? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi minggu kemarin kalau nggak salah kita sudah sampai beberapa teorema dan ada tugas untuk membuktikan teorema ya. Itu ini terbatas untuk Zoom ini. Bisa dikomunikasikan dengan Pak Anas ya. Saya lanjutkan materi sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu tentang ketidaksamaan dua segitiga. Sebelum saya lanjutkan ketidaksamaan dua segitiga, ada teorema satu yang harus dipakai dan belum dibuktikan pada pertemuan minggu kemarin, yaitu ketidaksamaan dalam satu segitiga tentang teorema 6.7. Nah, maka saya akan membuktikan teorema 6.7 terlebih dahulu. Bisa share screen? Halo? Sudah bisa, Pak, seperti kayaknya oke, sudah fokus ya. Oke. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan ya? Masih loading. Halo? Udah. Oke. Sudah keluar, Pak. Ya. Nah, ini yang mau saya bahas sebetulnya karena mulainya terlambat gitu, kita cuma punya sekitar 80 menit. Jadi saya langsung 6.7. Bunyi dari teorema 6.7 adalah jumlah panjang dua sisi segitiga . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6.7 . 6
dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi ketiga. Besar dari ini teorema yang akan kita buktikan karena mau kita pakai di teorema 6.8 tentang ketidaksamaan dalam sebuah sisi dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi ketiga. Jadi sebelum saya buktikan ini, dari teorema ini saya mau pecah dulu apa yang diketahui dalam teorema ini kira-kira. Ada yang tahu? Sebuah segitiga ya. Jadi saya mempunyai sebuah segitiga. Saya kasih nama misal segitiga ABC. Ini. Misal saya mempunyai segitiga ABC. Gitu ya. Apa yang dibuktikan? Jumlah panjang dua segitiga lebih besar, jumlah panjang dua sisi dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi ketiga. Sebelum saya berarti buktikan, ya, bukti. Sebelum saya membuktikan, saya gambar segitiganya terlebih dahulu. Oke. Saya mempunyai sebuah segitiga. Ini bisa dilihat ya. Halo? Ya Pak, bisa. Saya mempunyai sebuah segitiga. Begitu. A, B, C. Ini ya. Saya mempunyai sebuah segitiga ABC. Lalu, apa yang mau saya buktikan? Buktikan bahwa panjang dari AC itu lebih kecil dari panjang dari AB lebih kecil dari panjang AC plus BC. Ini yang mau saya buktikan. Jadi buktikan kalau saya mempunyai sebuah segitiga ABC seperti itu, maka panjang AC ditambah BC itu lebih besar daripada panjang AB. Ya, itu bunyi teorema. Saya mengartikan teoremanya begini seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita lihat segitiga ABC ini? Nah, saya mau membuat sebuah segitiga baru yang mempunyai panjangnya itu sama dengan sisi AC begitu. Dari BC saya perpanjang. Nah, oke. Gambarnya tidak sama, tapi insya Allah saya kasih simbol sama. Maka jangan lupa di sini saya buat kalimatnya. Bagaimana? Berarti ambil D sedemikian hingga BCD terletak pada sebuah garis dan C di antara B dan D, serta panjang AD itu sama dengan panjang AC.
karena saya buat, saya boleh menentukan bahwa panjangnya AD ini sama dengan panjangnya AC. Sorry, saya membuat AD ya, saya tidak buat yang ini. Saya buat segitiganya adalah tetap ADC begitu, tapi yang mau saya buat panjang itu adalah yang ini. Sedemikian hingga AC sama dengan panjangnya DC. Sudah? Tahu ya, saya membuat ini. Jadi saya pilih yang DC dan juga AC. Pak, kenapa kok tidak menggunakan DA? Ya, karena saya mau menjumlahkan AC ditambah CB. Jadi untuk melihat dia menjadi sebuah segitiga baru, maka saya memilih CD di sisi sebelah sini, supaya dia tampak menjadi sebuah garis lurus. Ini sebuah garis lurus, biar kelihatan bahwa dia lebih panjang. Ya. Oke. Sekarang berdasarkan sifatnya karena saya buat dia sama panjang, maka pastilah besar sudut ini akan sama dengan besar sudut itu. Karena dia segitiga sama kaki. Pada segitiga ACD. ACD adalah segitiga sama kaki. Dan panjangnya AC sama dengan panjangnya CD. Halo? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Akibatnya, saya mempunyai besar sudut CAD itu sama dengan besar sudut CDA. Begitu ya? Halo? Begitu ya? Oke, nah sekarang pandang segitiga DAB. Sudah ketemu segitiga DAB? Ya, Pak, bisa. Ya, oke. Besar sudut MDAC saya tambah dengan besar sudut CAB itu akan sama dengan besar sudut DAB. Betul apa enggak? Betul. Iya, Pak, betul. Ya, sudah ya, betul ya. Sehingga berdasarkan sifat seperti itu, maka pastilah besar sudut DAB itu lebih besar dari besar sudut DAC. Ya. Sudah? Halo? Halo? Oke, Pak. Oke, sudah ya. Karena segitiga DAC sama kaki mempunyai akibat besar sudut CDA itu sama dengan besar sudut CAD. Benar enggak? J. Nah, ini saya tuliskan 1. Yang ini saya tuliskan 2. Jika 2 disubstitusikan ke 1, 2 disubstitusikan ke 1, gitu, maka diperoleh besar sudut DAB itu akan lebih besar dari sudut
CAD ini satu yang sama dengan besar sudut CDA. Atau ditulis besar sudut DAB itu lebih besar dari besar sudut CDA. Betul enggak? Oke, Pak, betul. DAB, mana DAB, DAB, DAB. DAB ini, DAB ini, itu ya. Sorry, DAB yang ini itu lebih besar dari sudut DAC. Ini kan? Dari yang ini. Karena DAC ini sama dengan itu, CDA, berarti DAB ini itu lebih besar dari sudut CDA. DAB lebih besar dari sudut CDA. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sudah ya. Nah, saya menggunakan berdasarkan teorema 6.5. Apa bunyi teorema 6.5? Apa bunyi teorema 6.5? Halo? Jika dua sudut segitiga tak kongruen, maka dua sisi di depannya tak kongruen. Dan jika sisi yang lebih panjang berada di depan sudut yang lebih besar. Oke. Sisi yang lebih panjang berada di sudut yang lebih besar. Dan sebaliknya. Karena DAB ini lebih besar daripada CDA, kan dia lebih besar. Maka berdasarkan teorema 6.5, yaitu apa? Sisi yang lebih panjang berada di depan sudut yang lebih besar, maka apa? DB, panjangnya DB itu lebih besar dari panjangnya siapa? AB. Betul. Oh. Karena DC sama dengan panjangnya AC, kan begitu? Maka apa? Sorry, biar lebih gampang ini saya pecah. Atau panjang DC ditambah dengan panjang CB itu lebih besar dari panjangnya AB. Begitu ya? Karena DC sama dengan AC, begini, maka panjangnya AC ditambah panjang AC ditambah CB. Betul. Itu lebih besar daripada panjangnya AB. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada yang tanyakan? Saya mau tanya yang kemarin itu sudah dikerjakan belum ya teoremanya ya? Soalnya yang sering saya hadapi ketika saya mengisi perkuliahan adalah ketika dosennya menjelaskan sebuah teorema, mahasiswanya pasti akan bilang mengerti gitu. Dan memang mengerti. Tapi ketika bukunya sudah ditutup, disuruh membuktikan teorema itu sendiri tanpa membuka buku, nanti jadinya bingung. Ada yang pernah mengalami seperti itu?
Sering, Pak. Sering. Sering, Pak. Ini Cepat lupa. ya, sering ya. Lalu apa yang kalian lakukan? Ya, mutar ulang video. Lihat video lagi, Pak. Lihat video lagi. Kalau ditutup lagi, paham? Biasanya lihat video sambil mengerjakan gitu, Pak. Oke, ya. Ditunda. Oke, itu bagus. Jadi buktikan sendiri, jangan cuma lihat video saja, ya. Yang penting adalah pola pikirnya dipahami. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya membuat titik D di sini. Saya membuat titik D ini. Kenapa kok saya buat titik D itu berdasarkan perpanjangan BC? Karena saya mau membuat BD itu menjadi sebuah garis lurus dan membentuk sebuah segitiga baru, karena kita bekerjanya di sebuah segitiga, itu ya. Dan yang saya buat sama adalah sisi DC-nya sama dengan AC, bukan kok sisi AD-nya. Kenapa kok saya buat sama AD sampai DC dan juga AC? Karena ini saya mau buat garis lurus, ya. Pak, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya ini tidak paten loh ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kalimatnya tidak paten loh ya. Kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri, asalkan pola pikirnya runtut. Sama dengan itu. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Sudah ya? Mungkin Oke. udah. Kalau sudah, saya masuk ke teorema berikutnya. Saya masuk di teorema 6.8. Coba dibaca teorema 6.8 dulu. Nanti kalian yang akan mengartikan. Akan dipahami apa yang diketahui dan apa yang mau dibuktikan. Ya? Halo? Sudah? Sudah selesai? Memahami teoremanya? Sudah, Pak. Udah. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya. Apa yang diketahui di situ? Segitiga. Dua sisi. Apa yang diketahui di situ? Dua sisi yang kongruen, Pak. Sebelum dua sisi yang kongruen, dua segitiga, betul. Jadi silakan dibuat runtut ya. Sebelum ke Ada dua segitiga. Nah, itu dibuat runtut dulu. Ada dua segitiga. Diketahui dua segitiga. Begini. Kasih nama segitiga A, B, C, dan D, E, F. Langsung gitu. Terus setelah itu, AB sama dengan DE. oke, ya. Betul. Jadi saya gambarkan langkah berikutnya. Ini sudah ya, saya hapus ya gambar ini ya.
Gambar di sini saya hapus ya. Iya, Pak. Oke, sudah direkam kan? Oke, saya mau pakai sebagai papan. Saya punya dua segitiga, segitiga A, B, C, dan D, E, F. Saya gambarkan dulu segitiganya. Saya punya segitiga A, B, C, dan ada segitiga D, E, F. Terus apa lagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Dua AC, sisi yang kongruen, Pak. Dua sisi yang kongruen. Langsung sebutkan. Apa itu? AC sama dengan DF. Oke. AC kongruen dengan DF. Dan AB kongruen dengan DE. AB kongruen dengan DE. Begitu. Yang lainnya bisa mengikuti? Saya sertakan di sebelah sini. AC kongruen dengan DF, ya. AB kongruen dengan DE. Gitu. Sudah? Terus apa lagi yang diketahui? Dua sudut apit. Sudut Iya. apit. Sudut apitnya yang mana berarti? Sudut apitnya CAB sama FDE. Oke, CAB. Ada apa dengan CAB? CAB lebih kecil daripada sudut apit FDE. Sudut FDE. Oke, betul ya. CAB lebih kecil. Jadi kalian tidak harus mengacu karena gambar saya ini kecil, kemudian kalian ngikut dia kecil gitu. Nggak harus ya. Jadi terserah gitu. Oke, karena kita sepakati bahwa yang ini kecil, maka saya buat ini yang pertama, yang ini yang kedua. Artinya yang ini lebih besar daripada itu sudutnya. Kan begitu ya? Dia bilang aku tidur aja habis absen. Ternyata dia yang tidur anjir. Oke. Aku tidur aja habis. Udah ya. Oke. Berikutnya, karena ini lebih besar gitu, terus apa yang mau dibuktikan? Buktikan bahwa Yang dibuktikan sisi CB lebih kecil daripada CB sisi FE. lebih kecil daripada sisi FE. FE, betul. Ya. Jadi belajarlah untuk mengartikan sebuah teorema, kemudian dari teorema itu tuliskan menjadi apa yang diketahui disertai dengan gambar. Ya, jangan gambarnya dulu kamu tulis kemudian ini gitu, tapi artikan itu disertai oh ada dua segitiga, langsung kasih nama segitiganya. Apa yang diketahui sesuai dengan itu. Ya, berikutnya bukti. Nah, yang kita punya kan kongruensi. Kalau kongruensi itu kan berarti ada sisi yang sama panjang dan juga sudutnya yang sama besar. Kan gitu ya? Saya punya modal dalam kongruensi itu adalah sisi, sudut, sisi, atau sudut, sisi, sudut. Kan begitu modelnya. Karena ini sudutnya berbeda, maka saya boleh melakukan konstruksi sudut. Oke, sekarang saya membuat sebuah konstruksi sudut sedemikian hingga, kan ini lebih besar dari itu. Lebih besar ya. Saya buat sebuah segmen begitu, memotong FE di K misalkan. Ya, saya buat sebuah segmen yang memotong
F, E, di K dari titik D. Jangan lupa kalau sudah ngomong begitu, kamu ngomong tuliskan di sini. Buat sebuah segmen DK, gitu ya. Sedemikian hingga K di antara F dan E. Pak, kalau saya buat kalimatnya nggak begitu bagaimana? Misal, buat sebuah garis melalui D memotong FE di K. Boleh? Boleh. Kalimatnya bebas ya. Halo? Iya, Pak. Oke, Iya, sudah Pak. ya. Nah, sekarang saya buat kan yang panjangnya sama, saya butuh sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Karena yang diketahui di sini dua sisi, maka saya buat dua sisi gitu. Ini sama sudah, yang ini saya buat sama. Berarti saya pilih lagi. Saya pilih titik KL misal tuh. Gitu ya. Sedemikian hingga ini sama dengan itu. Sudah? Sekarang ngomongnya gimana di sini nih? Gimana ngomongnya? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Salah enggak dosa? Letakkan titik L di Oke. segmen K sehingga panjang DL sama dengan Sebentar. Letakkan L pada DK, segmen. begitu ya? Ya, Oke, segmen DK sehingga panjang DL sama dengan panjang DL sama dengan panjang AC. panjang AC. AC atau DF boleh. DF baca. Ya, boleh AC atau DF. Begitu. Iya? Sama kan? Iya, Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang saya dapat sudut ini sudah sama. Mana berkaca? Sudut ini sudah sama. Sorry. Sudut ini sudah sama dengan sudut itu ya. Oh, belum ngomong ya saya ya? Oh, saya belum ngomong. Saya ngomong dulu. Buat segmen DK sedemikian hingga K di antara F dan E. Seret. Dan E. Serta, ini, serta ketentuannya adalah besar sudut KDE itu sama dengan besar sudut CAB. Saya membuat ya ini, yang ini saya membuat. Kenapa kok saya buat? Saya mau membuat sebuah segitiga yang kongruen. Oh, ini ya, betul. Mas siapa tadi? Ini AC. Mas siapa tadi ya yang buat kalimatnya? Halo? Saya, Pak. Oke, ya. DL sama dengan AC. Gitu ya. Sekarang saya buat pandang segitiga ABC dan segitiga DLE. Gitu ya. DL kongruen dengan AC. DL sama panjang dengan AC. Itu. Kemudian besar sudut. Sorry, kurang. Besar sudut LDE itu sama dengan besar sudut CAB. Gitu ya. Panjangnya DE itu akan sama dengan panjangnya
AB. Gitu. Berdasarkan sisi sudut sisi segitiga ABC, CAB atau ABC kongruen dengan segitiga apa? DLE. DLE atau DEL. Sudah? Kalau dia kongruen, akibatnya sisi LE itu akan sama dengan sisi CB. Begitu ya? Iya, Pak. Akibatnya CB itu sama dengan panjangnya LE. Sudah ya? Nah, Ya. tadi ini ada F dan L. Nah, sekarang buat segmen FL. Saya menghubungkan segmen FL. Biru. Oh, sorry. Saya tidak menghubungkan segmen FL. Saya mau membuat segitiga baru lagi. Biar dia sama. Nah, saya mau membuat sebuah segitiga yang sama panjang. Sisinya saya membuat yang sama panjang. Misalkan saya buat sebuah garis bagi sudut di sebelah sini. Saya membuat garis bagi sudut saya. Saya buat warna yang berbeda saja. Saya buat garis bagi sudut. Ini misalkan memotong di M. Ya. Oke. Sekarang kalau saya buat garis sudut, jangan lupa ngomong buat garis bagi sudut FDK. Namanya garis bagi berarti besar sudut yang memotong FK di M. Sedemikian hingga SDH apa itu? Besarnya sudut FDM sama dengan besar sudut MDK. Sudah ya? Ada yang tanyakan dulu? Berarti saya buat, ini merah sudah, saya pakai yang hijau ini. Saya buat besarnya sudut ini, itu sama dengan besarnya sudut ini. Kelihatan ya? Iya, Pak. Udah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Maka, kalau jika sampai saya buat kalimat baru, buat atau hubungkan ML. Saya menghubungkan ML. Saya hubungkan ini. Mana? Saya hubungkan ML. Sudah ya? Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan? Belum? Bisa. Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang pandang
segitiga FDL dan segitiga DLM. Sudah ketemu dua segitiganya? FDM dan juga MDL. Udah, Pak. DLM. Sudah ketemu ya? Udah ketemu. Ya. Oke. Panjangnya FD itu sama dengan panjangnya DL. Oke. Karena diketahui dan dampak buat tadi ya. Kemudian besar sudut FDL itu sama dengan besar sudut MDL. Karena dibuat menggunakan garis bagi sudut. Betul enggak? Halo? Betul enggak ya? Halo? Halo? Silakan kalau ada yang belum paham atau ketinggalan. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya lanjutkan. Sisi DL itu sama dengan panjangnya sisi DL karena berimpit. Ya, kan segitiganya tadi DFM. Ya, DFM yang satunya adalah DML gitu. Bukan DL ya. DM. Sorry. Saya keliru. FD, DF sama dengan DL, betul. FDL, FD. FDL. Oh, bukan FDL ini. Ini adalah FDM. Betul, FDM. Yang satunya adalah MDL, betul ya? Karena berimpit, kan begini. Berdasarkan Ctrl E. Berdasarkan sisi sudut sisi, begitu ya? Oke? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Ya. Begitu ya? Sisi sudut sisi. Segitiga DFM itu kongruen dengan segitiga DLM. Betulkah? Betulkah? Iya, Pak, betul. Akibatnya sisi ini sama panjang. Sisi itu sama panjang. Kelihatan? Iya, Pak. Paham? Paham. Sudah ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Hampir terakhir ini. Akibatnya, panjangnya FM itu sama dengan panjangnya ML. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Pandang segitiga apa itu? LME
Sudah ketemu pada segitiga LME? Udah Pak, yang kecil itu kan. Ya, yang kecil itu. Yang kecil ini. Nah, segitiga LME. Nah, segitiga LME itu kasusnya kan sama dengan yang tadi. Yang ada di sini, yang ada di teorema 6.7. 6 teorema 6.7 itu kan jika dilihat pada segitiga DME, DME itu kan gambarnya sama persis. Halo? Iya, Pak. Ya, kalau DME itu kan sama persis dengan yang segitiga yang tadi. Yang punyanya siapa? Yang teorema yang awal tadi. Saya lanjutkan. Halo? Oke Pak, langsung dilanjutkan. Dan pandang segitiga LME dan segitiga FLE. FLE. Saya gambar ulang ya. Segitiga FLE dan juga kan segitiga ini biar nggak ruwet nih. Ini saya tarik ke sana. Jadi saya punya segitiganya begini. Begitu. Begini. Ini M, ini L, ini E, ini F, sedangkan ML itu sama dengan FM. Oke? Oke, Pak. Oke. Saya mau menggunakan teorema atau saya tawarkan, saya mau menggunakan teorema atau saya menggunakan langsung. Kalau saya langsung, itu saya tambahkan sepanjang ini, saya copy paste di sebelah sana bawahnya. Kenapa? Karena gambar pada segitiga FLE itu ada sama dengan segitiga yang kita pakai di sini tadi. Gambarnya. Coba dilihat di teorema 6.7. Coba lihat teorema 6.7. Teorema 6.7, gambar di teorema 6.7 itu akan sama persis dengan gambar yang kita peroleh ini. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Bisa dipahami ya? Karena waktunya terbatas, saya langsung saja ya. Berdasarkan teorema 6.7 dan menggunakan cara pembuktian bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, berdasarkan teorema 6.7 dan menggunakan cara pembuktian yang sama dengan teorema 6.7, maka terbukti bahwa apa itu? FE, panjangnya FE itu lebih besar dari FM plus
ME itu lebih besar dari panjangnya LE. Ini teorema 6.7 kan begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena FM itu sama dengan ML, maka panjang LM ditambah dengan panjangnya ME itu akan lebih besar dari panjangnya LE. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang karena saya sudah mendapatkan bahwa LE itu lebih kecil dibandingkan dengan FE. Ya, atau kalau saya sederhanakan ini dengan kata lain, FE itu lebih panjang dibandingkan dengan LE. Begitu ya. Nah, dari teorema 6.7 itu kan saya dapatkan bahwa LE itu lebih pendek dibandingkan dengan FE. Sedangkan LE itu kongruen dengan BC. Bisa dipahami? Ini Iya, Pak. LE itu kan LE kan ini. LE itu tadi kan kita buat sama dengan BC sebagai akibat. Mana tadi ya? Nah, ini. BC sama dengan LE. Oke? Iya, BC Pak. sama dengan LE. Ini. Kalau saya tuliskan ini adalah 2, sedangkan yang ini adalah 1, maka substitusi berapa ya tadi ya? 2 dan 1. Substitusi atau berdasarkan 1 dan 2, maka panjangnya FE akan lebih besar dari panjangnya LE. siapa tadi? Hah? Panjangnya FE akan lebih besar daripada panjangnya BC. Buktikan bahwa FE itu lebih besar dari BC atau CB kurang dari FE. Jadi saya rasa waktunya cukup saya untuk presentasi. Ada yang ditanyakan dulu? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan sama Pak Dimas. Kalau dirasa tidak ada, Pak Dimas bisa melanjutkan materi selanjutnya, Pak. Oke. Untuk yang definisi garis tinggi, di situ tidak ada teorema, jadi saya tidak usah membuktikan gitu. Saya cukup menjelaskan saja. Kita masuk ke definisi garis tinggi ya, 6.3. Garis tinggi sebuah segitiga adalah segmen tegak lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi depannya. Artinya berarti kalau saya punya sebuah, ini boleh saya hapus dulu? Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Boleh, Pak.
Jadi yang dimaksudkan dengan garis tinggi itu yang mana? Jadi kalau saya mempunyai sebuah segitiga, namanya adalah A, B, C, itu. Yang namanya garis tinggi adalah segmen tegak lurus. Berarti saya tarik dia, saya tegak lurus. Yang menghubungkan sebuah titik sudut dengan sisi di depannya. Menghubungkan sebuah titik sudut dengan sisi di depannya. Maka AD adalah garis tinggi. Pak, bagaimana kalau dia segitiganya adalah segitiga tumpul gitu? Ya sama. Misalkan saya punya sebuah segitiga tumpul, gini, A, B, C. Berarti garis yang tegak lurus terhadap sebuah sudut sisi yang depannya. Loh, Pak, kan itu bukan merupakan sisi. Iya, karena sisinya pendek, jadi saya memperpanjang sisi, maka yang di sebelah sini itu adalah garis tinggi. F. CF adalah garis tinggi. Oke? Nah ya, yang terakhir, garis-garis konkuren dan titik-titik konkurensi. Dua atau lebih garis disebut konkuren jika dan hanya jika garis tersebut memiliki satu titik. Dan titik persekutuan itu disebut dengan konkurensi. Garis konkuren, dua atau lebih garis-garis disebut konkuren jika dan hanya jika garis tersebut melalui satu titik. Itu sama dengan garis yang saling berpotongan, jadi dia konkuren. Dua atau lebih garis disebut konkuren jika dan hanya jika garis tersebut melalui sebuah titik. Jadi jika ada sebuah titik, kemudian ada sebuah garis yang melalui titik itu. Nah, L. L. Pak, sama dengan garis berpotongan? Iya. K. Maka ini disebut dengan titik konkuren. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari materi garis tinggi. Yang ingin bertanya silahkan langsung on mic aja. Saya Mbak, Ya monggo Mas. itu kan dari titik A ditarik ke sisi di depannya. Kalau ditarik dari titik C itu apakah disebut garis tinggi? Ya. Jadi kalau misalnya ini saya tarik gitu, tegak lurus gini, K, maka CK itu adalah garis tinggi. Pokoknya menghubungkan antara titik sudut dengan garis yang ada di depannya. Oh iya ya Pak. Oke. Kalau gitu kan, kalau pada segitiga siku-siku itu, kalau gitu sisinya sendiri ya yang berupa garis tingginya. Betul. Apakah begitu, Pak? Oh, begitu. Betul. Jadi kalau saya mempunyai sebuah segitiga siku-siku begini, A, B, C, begitu, maka BC itu adalah garis tinggi sudut C ke sisi AB. Sedangkan AB itu adalah garis tinggi sudut A ke sisi BC. Sedangkan garis tinggi di sudut yang lain ya berarti ini kita tarik ke sana seret, terus. Nah. Iya, Pak. Nggak paham. Ada yang tanyakan lagi? Halo?
Sudah? Mungkin teman-teman Sudah, Pak. ada yang ingin menambah, bertanya. Sampun, Mbak. Sudah. Kalau sudah, mungkin Pak Dimas bisa melanjutkan penjelasan materinya, Pak. Oke, karena ini sudah materi yang terakhir untuk RPS pada pertemuan ini, jadi saya akhiri sampai sekian dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup sampai sekian. Ya, Iya, Pak. saya mohon Iya, maaf Pak. jika melakukan kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan Ya, sama-sama, Rik. Oh, selamat.